I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the. Sing again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Shalom, sahabat GBI Lamtera, Bapak dan Ibu, kakak semua yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Tanggal 9 Februari berkenaan dengan hari ulang tahun WBI yang nanti kita rencanakan akan kita rayakan di bulan Maret, minggu kedua, hari Selasa, Bapak Ibu. Selamat ulang tahun buat wanita Bethel Indonesia, Lampert Tengah Raya. Juga minggu ini juga kita ngalami yang namanya tahun baru Imlek secara virtual gitu Bapak Ibu ya. Kami sekeluarga merayakan ulang tahun baru Imlek ini dengan virtual. Baik ada yang di Australia, di Hong Kong, di kota-kota itu dengan virtual.
Kami mengucapkan Chonghi buat yang merayakannya. Dan hari ini juga di minggu pagi yang luar biasa kita merayakan yang namanya Valentine Day gitu kan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari kasih sayang ini betul-betul tidak terlupakan karena kita masih dalam pandemi COVID. Kita juga tinggal menunggu, berdoa dengan Tuhan, dengan iman yang luar biasa juga kita siap untuk divaksin gitu kan. Saya memberikan kesaksian di awal ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, selama 2 minggu ini kami sekeluarga kemana gitu ya. Jadi kami ini Bapak Ibu sempat 10 hari ada di rumah sakit. Saya dinyatakan positif COVID-19. Saya rundingan bersama istri, sama-sama swab, ternyata 3 dari 4 anggota keluarga kami, saya, istri saya, dan suster dari anak saya, suster Parmi ini dinyatakan swabnya COVID-19. Anak saya negatif Bapak Ibu, luar biasa kan. Terus kami rundingan, karena saya dulu pernah ada sakit lever di tahun 2002. Istri saya ngomong kalau karantina mandiri resiko, lebih baik saya masuk rumah sakit gitu kan. Akhirnya saya masuk rumah sakit. Timbul sebuah masalah lagi. Lalu kalau karantina mandiri ini lalu Brandon bagaimana? Brandon ini negatif gitu kan. Sampai kita itu ketawa, Brandon juga bilang, wah biasanya itu Pak, yang sakit COVID dirawat sama yang enggak COVID gitu kan. Ini terbalik Bapak Ibu, yang enggak COVID, yang negatif dirawat sama 2 orang COVID, luar biasa kan? Tapi ya sudah, luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Itulah kenapa selama 10 hari kami lalui, saya lewati, seru. Hari pertama masuk di UGD, ruang isolasi, belum masuk kamar Bapak Ibu. Saya melihat, waduh banyak yang lansia di sini. Waduh, saya termasuk yang muda ini, paling muda di sana. Dari jam 9 malam saya baru masuk kamar jam 12 malam. Kasihan yang lansia. Dari pagi baru masuk kamar setengah 12 malam. Wah, saran saya Bapak Ibu, jangan lengah sudah. Walaupun Anda mungkin OTG, imun Anda kuat, tapi saran saya jangan lengah. Rumah sakit penuh. Hari pertama, saya tanya, saya inden kamar yang 1 orang isinya 1 orang, VVIP, bisa enggak? Bisa Pak, tapi setelah Bapak negatif, baru bisa masuk kamar yang sendirian. Kalau masih COVID Pak, nggak bisa, 1 kamar 2 orang. Waduh Bapak Ibu, saya tuh khawatir kalau bersama dengan saya tuh kalau mendengkur keras Bapak Ibu. Tapi hari itu luar biasa, saya nggak tidur belas hari pertama. Kenapa? Karena sebelah saya sudah lansia, tidak mendengkur, tapi sakit. Aduh, saya nggak bisa tidur belas Bapak Ibu. Bahkan untuk mencet bel di kamar, minta tolong, saya yang mencetkan. Om kenapa Om? Sakit, panggilkan susternya, katanya saya pencetkan belnya. Saya hari pertama melayani orang COVID, padahal saya juga COVID. Luar biasa kan Bapak Ibu? Saya nggak tidur, anak omnya kesakitan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau saya ini kayak begini, sampai berapa hari nggak tahu, dan tidak tidur, waduh Tuhan ini jadi apa saya ini? Sudah badan saya batuk-batuk. Kalau batuk itu sakit dari sini, waduh narik sakit Bapak Ibu. Mujizat terjadi. Lu kok bisa mujizat Pak? Besok malam, terus kan saya nggak tidur tuh. Jumat malam saya masuk, Sabtu malam. Kira-kira pukul 8:30 malam, tiba-tiba si Om ini digredek keluar. Wah, saya pikir ini mau dibawa kemana? Oh, pindah kamar Pak, katanya. Waduh, saya deg-degan ini, sebelah saya siapa nih habis ini? Ternyata Bapak Ibu,
Malam itu setelah omnya keluar, itu Bapak Ibu, Sabtu pagi itu saya kasih lagu puji-pujian, saya doakan. Jadi sesama COVID melayani Bapak Ibu. Sabtu malam omnya dipindah, saya sendirian sampai hari terakhir. Luar biasa bukan? Saya bisa tidur, saya bisa sembuh dengan cepat, penciuman saya bisa pulih dengan cepat, indera perasa saya dengan cepat. Oh, Pak Petrus luar biasa, telepon. Halo, Pak Gusta pengen dibawain apa? Oh, langsung saya milih Bapak Ibu. Oh, saya langsung milih. Kue tiaw Medan ada Om Petrus. Tolong kue tiaw Medan Om Petrus ya. Oh, saya itu kayak VIP Bapak Ibu, susternya ketawa-ketawa, saya ketawa-ketawa. Amazing. Saya masuk masa karantina di rumah sakit, banyak hal saya dapatkan dari Tuhan. Dan sekarang setelah 10 hari saya pulang, hari Jumat itu hari ke-14 saya swab lagi negatif. Dan luar biasa, hari ke-15 Semarang banjir Ibu. Terjadi sebuah, saya bingung. Di hati saya itu pengen melayani. Saya sudah negatif hari ke-14. Hari ke-15 saya telepon sahabat kami. Kamu kena banjir enggak? Kena, mobil saya sudah kelelep. Kamu sudah pernah kena COVID kan? Sudah sembuh, saya sudah negatif. Kalau mau tempat saya silahkan. Satu keluarga sahabat kami ini yang sudah pernah kena COVID sudah sembuh, pindah ke tempat kami Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah yang namanya manusia. Kalau Tuhan izinkan, itu artinya kita harus belajar, beradaptasi, dan belajar untuk tetap mau melayani, tidak egois. Puji Tuhan, hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Sampai hari ini semuanya Tuhan tuh mendidik kami sekeluarga itu luar biasa. Dan saya harus beritahu Bapak Ibu semuanya, kami sungguh belajar. Didikan Tuhan itu perlu buat kita semuanya. Untuk kita terus bisa berkata, I live in the present and I am at peace with God. Saya hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu dan bukan di masa yang akan datang. Saya hidup di masa sekarang dan sekarang inilah saya putuskan untuk saya hidup untuk dengan damai, berdamai dengan dan bersama Tuhan saya. Yang setuju katakan amin. Saya tidak mau murung, saya tidak mau gelisah, saya mau hidup dengan damai bersama dan dengan Tuhan saya. Yang setuju katakan amin. Mari kita doa sebelum kita mulai sharing firman kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk didikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui. Biar kami belajar terus mengucap syukur apapun yang terjadi. Kami tetap melayani sesamamu. Kami tetap berguna menjadi terang buat sesamamu Tuhan. Biarlah lidah bibir kami belajar untuk selalu mengucap syukur ya Bapa. Kami selalu belajar untuk hidup hari ini. Tidak hidup di masa lalu maupun hidup di masa yang akan datang. Tapi kita belajar untuk melalui hari ini dengan penuh kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kalau sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu, kalau sebentar kami mau betul-betul mengalami Engkau, biarlah roh wahyu, hikmat, dan pengetahuan menyertai kami. Tidak ada satupun yang kami tidak belajar daripada-Mu. Sampai kapanpun Tuhan, sampai kapanpun. Kami mau belajar untuk terus berada dalam damai Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua hari ini akan sharing mengenal isi hati Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Kita semua percaya, kita katakan amin.
Saudara, banyak orang yang memulai sudah benar dengan roh. Pengalaman rohani yang luar biasa mungkin saudara dan saya pernah alami di masa lalu. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan mengakhiri hidup kita tetap dalam roh atau dalam kedagingan? Itulah kenapa tema hari ini, tema pagi ini saya beri judul, Are you living in the past or future or present? Apakah Anda hidup di masa lalu atau masa depan atau sekarang? Kalau Anda hidup di masa sekarang, jangan pernah Anda melakukan sekarang ini, saat ini dengan pikiranmu sendiri. Selalu bawa dalam doa dan tanya apa yang harus kita lakukan. Saudara, tanyakan pertanyaan itu pada setiap saudara dan saya. Ini pertanyaan yang serius. Jangan pernah saudara dan saya merasa bahwa kita ini sudah terlalu baik. Kita ini sudah terlalu rohani. Banyak orang yang memulai dengan luar biasa. Tapi ingat, banyak orang, perhatikan baik-baik, terhilang di akhir, saudara. You are living in the past or future or present. Hari ini Anda bisa punya keputusan apakah kita akan hari ini melaluinya dengan depres, murung, tertekan. Apakah hari ini kita mau melalui dengan anxious, gelisah. Atau kita mau melalui hari ini dengan at peace, damai. Sangat menyedihkan kalau saudara dan saya sebagai orang percaya hari demi hari bukan menjadi lebih baik, tetapi semakin tidak menghormati Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Bagaimana mungkin ketika kita mengalami berkat rohani yang luar biasa, kita merasa biasa-biasa aja kali? Itu pasti ada yang salah, Pak Ibu. Apakah kita di akhir hidup kita nantinya akan berkata, victory, kemenangan ada di tanganku? Atau malah Anda berkata, percuma aku ikut Tuhan itu percuma. Nyatanya aku juga bisa kena penyakit. Nyatanya aku juga kebanjiran. Ngapain saya ke gereja? Kemarin sahabat saya cerita, ada nenek-nenek, oma-oma pakai krek itu buat bantu jalan. Banjir di daerah Tanah Mas. Karena dalam, nenek itu sampai dibantu sama susternya untuk membuka banjirnya itu supaya jalannya enggak berat. Sahabat saya ini cerita, aku wis ra kuat, abot aku wis ra kuat, capek. Kasihan lho ku, katanya. Maknya ini sudah kuat. Saudara, mungkin Anda dan saya di saat bencana itu hadir, Anda mungkin pernah mengalami yang namanya tidak kuat. Sama seperti oma ini. Tapi ingat, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan membawa kita kepada ketakutan. Kata fear, takut, itu bisa punya dua arti, Pak Ibu. Fear punya dua meaning, punya dua arti. Yang pertama, fear, F-E-A-R. Forget everything and run. Lupakan segalanya, lari. Itu arti yang pertama, saudara. Atau Anda milih arti yang dua. Sama-sama fear, semua orang beriman pun juga takut. Tapi arti yang kedua apa? Face everything and rise. Hadapi segalanya. Tapi ingat, hadapi bersama Tuhan. Bawa dalam semua masalahmu kepada Tuhan dan bangkit, saudara. Masih ingat waktu saya pernah berkata beberapa minggu lalu,
Jika engkau tidak bergumul dengan Allah, engkau akan bergumul dengan permasalahanmu sendiri. Jika engkau tidak mau menyembah Allah, maka engkau akan dibuat menyembah manusia. Jika engkau tidak mau bersujud tersungkur di hadapan Tuhan, maka engkau akan tersungkur kalah di depan persoalanmu sendiri. Mengapa orang Kristen bisa hidup dalam kedagingan? Mari kita lihat, kita baca Kisah Para Rasul ayat 7, pasal 7 ayat 23 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, perhatikan baik-baik, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu." Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam King James Version di Kisah Para Rasul 7 ayat 23 dikatakan, perhatikan baik-baik, "And when he was full 40 years old," perhatikan baik-baik, "it came into his heart." Itu masuk ke dalam hatinya. Saudara, it came into his heart. Itu arti bahasa Indonesianya adalah itu masuk ke dalam hatinya. Bukan it came from his heart. Bukan datang dari hatinya, tapi masuk ke dalam hatinya. Timbul keinginan di dalam hatinya yang berasal dari Allah, saudara. Allah yang memulai sesuatu di hati Musa. Tuhan yang memberi beban itu di hati Musa untuk mengunjungi saudara-saudaranya bangsa Israel. Tetapi sesuatu yang dimulai dengan roh, perhatikan baik-baik, bisa dilanjutkan dengan kedagingan. Kenapa? Kenapa yang tadinya dimulai dengan roh, saudara dan saya bisa melanjutkan dengan kedagingan? Kenapa? Kita perhatikan baik-baik, kita baca di kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat 11 sampai 12. Kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai 12 dikatakan, "Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu." Perhatikan baik-baik. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu
dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Saudara, di kitab Keluaran yang barusan kita baca, letak kejatuhan Musa adalah saat dia menoleh ke sana ke sini, bukan memandang kepada Allah. Banyak dari saudara dan saya mengandalkan kekuatan kita, berpikir melakukan kehendak Allah tapi dengan pandangan dan caranya kita, dan tidak melihat kepada Allah. Hal itulah yang membuat saudara dan saya hidup dalam kedagingan dan bukan di dalam roh lagi, saudara. Awal kejatuhan saat kita berpikir, punya kesimpulan dan melakukan dengan cara kita sendiri untuk janji Tuhan yang Ia berikan, itulah yang membuat saudara dan saya hidup dalam kedagingan. Kita baca, kita lanjutkan di Markus pasal 12 ayat 30. Markus pasal 12 ayat 30. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Saudara, kalau Anda melakukan yang seperti yang dikatakan Markus, Anda mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, saya percaya Anda tidak akan berpikir, menyimpulkan, dan melakukan dengan cara kita sendiri. Sebuah renungan yang saya dapatkan saat saya di rumah sakit. Dalam kesendirian, tidak mungkin ada orang jenguk orang COVID, itu tidak mungkin, saudara. Pak Petrus pun memberikan saya makanan titipan saya itu lewat counter depan. Disemprot semua baru masuk ke ruangan saya. Saat kesendirian itulah banyak hal terjadi. Saya bisa menyendiri bersama dengan Tuhan saya. Sebuah renungan yang saya baca, Taj Mahal di India, dibangun oleh Syekh Jihan pada tahun 1631. Didedikasikan untuk istrinya tercinta namanya Mumtaz Mahal, yang meninggal ketika melahirkan anak mereka yang ke-14. Taj Mahal dibangun dengan arsitek yang bernama Ustaz Ahmad Lahori. Maafkan saya kalau salah bacanya, tapi tertulis seperti itu. Dan melibatkan 20.000 pekerja. Menurut salah satu legenda, setelah pembangunan Taj Mahal selesai, Ustaz Lahori dijatuhi hukuman pancung. Dan semua pekerja dipotong tangannya agar tidak bisa membangun monumen lain yang dapat menyaingi Taj Mahal. Ironis bukan? Di satu sisi ia menunjukkan dedikasinya, kedalaman cintanya. Di sisi lain ia menunjukkan kebengisan yang tidak berperi kemanusiaan. Saudara, orang percaya itu kadang-kadang tergelincir pada sikap serupa seperti ini. Kita menunjukkan kasih kepada Allah dengan setia ke gereja, mengikuti persekutuan doa, mengikuti komunitas sel, aktif melayani dan seterusnya. Namun di sisi lain kita tetap menyimpan kebencian dan kemarahan terhadap orang lain. Kita lebih suka memendam kepahitan daripada melepas pengampunan, atau kita tidak peduli dan masa bodoh terhadap orang yang terhilang, enggan menyampaikan kabar baik kepada mereka. Saudara, jangan pernah berhenti untuk bersyukur.
Menyampaikan kabar baik adalah salah satu bukti bahwa kita tuh bersyukur. Karena Bapa kita di surga tidak pernah berhenti untuk mengasihi saudara dan saya. Alkitab menyebutkan bahwa orang yang mengenal dan tinggal di dalam Allah akan dikenal dari kesetiaannya menuruti perintahnya. Anda bisa lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 23, Anda juga bisa lihat di Yohanes pasal 15 ayat 10. Perintah itu adalah mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Besarnya kasih kita kepada Allah terwujud dalam kepedulian kita kepada sesama. Saudara, kasih kita kepada Allah yang tidak kelihatan itu terungkap dalam kasih kita kepada sesama di sekitar kita. Itulah kenapa tipe-tipe kepribadian seperti saya tuh bisa ngomong gini dalam hati saya. Dulu, in the past, dunia itu andalan saya. Tapi hari ini saya harus ngomong, kini, at present, sekarang. Engkau Tuhan, harapanku. Inilah doaku Tuhan. Tambahkan kasih-Ku. Makin besar terus kasih-Ku itu untuk bisa mengasihi Engkau setiap waktu. Saudara, pemberian kita yang paling berharga untuk Allah adalah sesuatu yang tak akan pernah dipaksakan oleh Dia. Yaitu apa saudara? Kasih kita. Kalau Anda punya kasih yang besar kepada Dia, percayalah. Semua hidupmu dipersembahkan buat Allah kita. Baca di Lukas 13 ayat 31 sampai 33. Kitab Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Perhatikan baik-baik, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 33. Saya belajar, saya mendapatkan hikmat. Yesus tidak mengizinkan apapun dan siapapun mengintimidasi dia, saudara. Dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak melihat ke sana dan ke sini. Orang lain bisa berkata apapun, yang Yesus lakukan adalah tetap tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya melakukan kehendak Allah. Yesus tidak pernah ditangkap loh saudara. Anda perhatikan baik-baik, Anda baca. Yesus tidak pernah ditangkap. Yesus yang menyerahkan dirinya sendiri pada orang-orang yang mencarinya. Yesus menyerahkan diri, bukan ditangkap. Saat di atas kayu salib, kalau Anda pelajari, dia yang menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapa. Beda dengan dua orang yang disalib di kanan dan di kiri Yesus. Mereka dan semua orang yang disalib biasanya belum mati. Mereka mati saat tercekik karena sulit bernafas. Kenapa? Saat kakinya dipatahkan, disitulah mereka sulit bernafas, mereka tercekik dan mati.
Dan tidak ada kaki Yesus yang dipatahkan. Anda bisa pelajari. Seperti yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Yesuslah yang menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapa. Hari ini kita harus belajar. Jesus live in the past, future, and present. Yesus hidup di masa lalu, masa depan, dan sekarang. Dan dia selalu mengandalkan Bapanya. Itulah kenapa saya harus ngomong ke Anda. Dalam susah maupun senang, Anda dan saya harus berani mengatakan, Tuhanlah yang menopangku. Amin, saudara. Jangan pernah remehkan nubuatan. Jangan juga gampang toleh kiri dan toleh kanan. Jangan gampang menyimpulkan sendiri dan melakukan itu sendiri. Pandang pada Yesus. Hanya lihat pada Yesus. Sebelum saya dinyatakan positif COVID-19, 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya saya ketemu dengan seorang pendeta, seorang wanita. Sebelum kami berpisah, kami sempat diajak muter-muter di tempat pelayanannya, di sekolah gratis yang beliau dirikan. Di tempat sekolah gratis itulah kami ini didoakan. Dia ngomong gini, dia nubuatin saya dan istri saya, juga Pak Petrus dinubuatin. Lalu di akhir dia ngomong gini, Pak Gustaf tidak perlu khawatir tentang anaknya. Saya kaget, dia didoakan, saya diam aja, saya kaget. Enggak perlu khawatir Pak Gustaf. Sampai kapanpun anak Bapak dalam tangan Tuhan. Saya aminkan, amin. Nubuatan pertama yang buat saya kaget adalah yang tadi saya cerita. Satu keluarga, saya, istri, susternya anak saya, dan anak saya diswab bareng. 3 orang positif COVID. Padahal saya tidurnya bersama dengan anak saya loh. Istri saya juga tidur sama anak saya. Di kamar yang sama, 2 orang positif COVID. Susternya anak saya positif COVID. Kenapa? Karena susternya anak saya ngeroin saya waktu saya gak enak badan, dikeroin saya. Saya pakai masker padahal. Dikeroin sama suster saya. Kena COVID juga. Anak saya yang tidur bersama dengan saya, pelukan sama saya. Saya beritahu, mujizat terjadi. Nubuatan itu gak bisa direndahkan. Anak saya satu-satunya yang tidak positif COVID. Dia negatif. Hebat kan? Jangan remehkan nubuatan. Tapi ingat, jangan toleh kiri, toleh kanan. Jangan menyimpulkan sendiri. Jangan melakukan sendiri itu semua. Pandang pada Yesus. Hanya lihat pada Yesus. Mengapa kita seringkali gagal di dalam roh? Karena kita tidak mengizinkan Allah menolong dan membongkar hati kita, saudara. Itu jawabannya. Cuma mari kita lihat. Kita lihat di kitab Lukas pasal yang kedua ayat 34 sampai 35. Lukas pasal yang kedua ayat 34 sampai 35. Dikatakan, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Di kitab Lukas ini kalau Anda baca, Yesus datang membawa pedang, bukan untuk membunuh manusia, bukan untuk membunuh saudara dan saya, tetapi untuk menembus jiwa saudara dan saya. Untuk membuat hati kita ini jujur, membongkar siapa kita sebenarnya,
dibongkar, terbuka di hadapan Allah. Fungsi kita berdoa adalah kita bisa mengerti kondisi saudara dan saya sendiri. Orang yang intim dengan Tuhan akan terampil menunjukkan kesalahan diri sendiri. Dia tahu apa yang salah di hatinya dan mengakui dan menyerahkannya di hadapan Tuhan. Orang yang terampil menyatakan kesalahan orang lain malahan itu malah masih jauh dari Allah. Kalau Anda sangat terampil melihat kesalahan orang lain, Anda sangat terampil menghakimi orang lain, saya beritahu itu justru sebuah tanda, sebuah indikasi bahwa masih jauh dari Allah. Jika kita membiarkan Tuhan membongkar hati kita, saudara, kita semakin tahu siapa kita. Dan hari-hari kita akan diisi dengan pertobatan dan permintaan maaf kepada orang lain. Bukan lagi kita menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Banyak orang menipu dirinya sendiri dan Tuhan tidak bisa ditipu, saudara. Tuhan tahu isi hati kita, kedalaman kita dan keinginan hati kita. Jujurlah di hadapan Tuhan. Jika kita masih egois, katakan sejujurnya pada Tuhan. Bukan berdoa berpura-pura di hadapan Allah. Akui itu semua di hadapannya. Ia akan mengubah saudara dan saya. Biarkan firman Tuhan mengekspos kondisi hati saudara dan saya sesungguhnya. Dan firman itu sendiri yang akan mengubahkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca di kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat pertama sampai 13 dengan judul perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu apa, saudara? Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." 25 ayat pertama sampai 13. Ada 2 kata yang berbeda. Apa, saudara? Beri dan beli. Yang membuat gadis-gadis itu bodoh karena mereka berpikir mereka bisa mendapatkan dengan cukup diberi. Tapi kenyataannya mereka harus membeli, saudara. Banyak anak Tuhan saat bersama-sama dengan orang percaya lainnya semangat
Percaya pada nubuatan tetapi pada saat sendirian. Loneliness. Seperti saya di rumah sakit sendirian gitu ya. Banyak dari kita, begitu kita sendirian, tidak semangat lagi, lupa dengan nubuatan. Saudara, saya beritahu, tidak cukup hanya dengar khotbah seminggu sekali. Jangan bergantung pada orang lain. Apalagi Anda bergantung pada keadaan. Cari Tuhan, bayar harganya. Jangan bergantung pada orang lain. Pelajari firman Tuhan. Itu yang akan mengubahkan saudara dan saya. Itu yang membuat explosion, ledakan di dalam hidup saudara dan saya. Berhikmat dan dibentuk dalam hal kita mengenal Tuhan. Saudara, percayalah kalau Anda mengalami di pandemi ini dalam hal masalah keuangan, Anda pun akan diberikan hikmat dan dibentuk juga dari hal-hal yang penting, bahkan sangat penting. Salah satunya adalah tentang keuangan, saudara. Kita ini diuji integritasnya. Saat kita itu mengalami masalah keuangan, punyakah kita sikap bahwa kita ini hanya bendaranya Tuhan? Uang yang ada pada saudara dan saya itu adalah milik Tuhan. Kita ini hanya mengolah uang. Dan kalau Anda memang hidup berdasarkan anugerah Tuhan, saya harus beritahu pagi ini, bukan hanya tunggu untuk diberi. Ada saatnya kita belajar untuk membeli sendiri dengan anugerah Tuhan. Saudara, ada beberapa hal mungkin untuk menutup. Nanti banyak kita akan lanjutkan di minggu mendatang. Kalau Anda lihat di kitab Ayub pasal 34 ayat 32. Ayub pasal 34 ayat 32. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jika aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Saudara, belajar hidup bersama Tuhan, ada 4 modal yang harus saudara dan saya tahu. Yang pertama, belajar rendah hati. Anda akan dapat banyak dari pengajaran Tuhan kalau Anda rendah hati. Yang kedua, tekun. Jangan menggok ke kiri atau ke kanan. Tekun. Yang ketiga, terus menerus. Dan yang keempat, harus mencari pelajaran yang benar seperti yang Tuhan arahkan. Apa yang harus dihindari dari orang yang belajar tentang Tuhan? Belajar mengenal Tuhan, bahkan belajar bersama Tuhan. Yang harus hindari yang pertama, jadi sombong. Hindari, saudara. Yang kedua, jadi arogan, merasa benar sendiri. Yang ketiga, jadi egois, suka memaksakan kehendak. Pastikan orang yang tahu targetnya tidak akan gampang miring ke sana ke sini, menoleh ke sana ke sini. Pastikan target kita yang pertama, hidup suci. Yang kedua, hidup seperti Kristus dan berkenan pada Tuhan. Yang ketiga, hidup mengasihi dan peduli sesama. Yang keempat, hidup terbeban untuk selalu mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa, saudara. Itulah kenapa membangun kerajaan Tuhan, build kingdom, itu juga harus mau build people, membangun sesama kita. Build people, build kingdom. Build kingdom, build people. Membangun sesama kita itu artinya kita membangun kerajaan Tuhan. Membangun kerajaan Tuhan itu artinya kita membangun sesama kita. Saudara,
Ada sebuah cerita untuk menutup dari apa yang kita sharingkan pagi ini. Seorang guru memberikan tugas kepada siswanya untuk menuliskan keajaiban dunia. Ada 7 kata gurunya. Saya juga masih ingat tugas itu pernah saya buat zaman saya masih SD dulu. Malamnya sang guru memeriksa tugas itu, sebagian besar siswa menulis demikian. 7 keajaiban dunia. Yang pertama, piramida. Yang kedua, Taj Mahal, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Yang ketiga, tembok besar Cina. Yang keempat, menara Pisa. Yang kelima, kuil Angkor. Yang keenam, menara Eiffel. Yang ketujuh, Candi Borobudur katanya. Lembar demi lembar memuat hal yang hampir sama, hanya beda nomor saja. Beberapa perbedaan hanya terdapat pada urutan saja. Tapi guru itu terus-menerus membaca pekerjaan murid-muridnya sampai lembar yang paling akhir. Tapi saat memeriksa lembar yang paling akhir, sang guru terdiam. Kenapa? Lembar terakhir itu milik si gadis kecil yang pendiam dan isinya seperti ini. 7 keajaiban dunia. Yang pertama, bisa melihat. Yang kedua, bisa mendengar. Yang ketiga, bisa menyentuh. Yang keempat, bisa disayangi. Yang kelima, bisa merasakan. Yang keenam, bisa tertawa. Dan yang ketujuh, bisa mencintai. Setelah duduk diam beberapa saat, sang guru menutup lembaran tugas siswanya. Kemudian gurunya menundukkan kepalanya dan dia berdoa. Mengucap syukur atas muridnya, si gadis kecil pendiam itu, yang di kelasnya telah mengajarkan sebuah pelajaran hebat buat gurunya. Apa saudara? Enggak perlu mencari sampai ke ujung bumi untuk menemukan keajaiban. Keajaiban itu ada di sekeliling kita, untuk kita miliki dan tidak lupa untuk kita syukuri saudara. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Yang sampai kita membuat pergi ke sana dan ke sini, menoleh ke kanan dan ke kiri, sehingga kita nggak bisa fokus pada Tuhan kita. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, kita merindukan kota. Betul? Kita hidup di kota, kita merindukan kebun. Kalau kemarau, kita tanya kapan hujan. Di musim hujan, kebanjiran, malah naik perahu karet, ngungsi sana, ngungsi sini. Kita tanya kapan musim kemarau. Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya pulang ke rumah. Waktu tenang, cari keramaian. Waktu ramai, cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Apalagi ini Valentine. Masa Valentine sama anjingnya sendiri, kan ya lemes saudara. Waktu bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata sesuatu itu tampak indah hanya pada saat belum kita miliki, saudara. Kapankah kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas? Enggak mungkin saudara. Bahkan daun yang kecil seperti ini, kecil daun ini, nutupi tangan saya aja enggak bisa. Daun yang kecil kayak gini nutupi tangan saya aja enggak bisa saudara. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata saya, di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Padahal daunnya nempel di mata kita. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita dengan sebuah pikiran buruk walau cuma seujung kuku saudara. Bersyukurlah, syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakan Dia saja. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.
Jadi bersyukurlah atas nafas yang saudara dan saya miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki saat ini. Bersyukur dan selalu bersyukur dalam segala hal. Segeralah berlomba dalam kebenaran iman yang selalu melekat hanya pada Kristus. Ingat saudara, dimanapun Anda berada, Anda harus mau membangun sesama kita. Build people, build kingdom, build kingdom. Build people, bangun sesamamu, Anda berarti membangun kerajaan surga. Membangun kerajaan surga artinya kita bersedia membangun orang-orang di sekitar kita. You are living in the past, or future, or present. Anda punya 3 pilihan. Anda mau hidup dalam depresi, murung, tertekan. Anda mau anxious, gelisah terus. Atau Anda mau at peace, damai. Sebelum saya COVID, ada sebuah mujizat terjadi. Untuk menutup aja. Gereja kita, GBI Lampir Tengah Raya ini terdiri dari beberapa sertifikat. Sebelum papa saya meninggal, memasuki GBI Lamptera 21 tahun, kami ini terganggu dengan 2 sertifikat. Dari beberapa, ada 2 yang namanya itu bukan GBI, bukan atas nama GBI Lampir Tengah Raya. Yang beberapa ini sudah GBI, atas nama GBI saudara. Yang 2 ini belum, masih atas nama pendeta yang dulu bersama dengan bapak saya mengambil dan menggunakan nama beliau. Pergumulan banyak pekerja tahu. Waktu bapak saya ngomong apa? Ini kalau sampai dibalik nama atas nama GBI, pergumulannya adalah karena tanahnya gede, biaya peralihan haknya ini pajaknya gede. Tahun itu 21 tahun yang lalu, itu kurang lebih sekitar 200 jutaan. Terus mama saya cerita, jadi 300, 400 juta. Ulang tahun GBI Lamptera yang ke-21 tahun, kami memberanikan diri, kami berdoa, Tuhan, kalau sampai ada apa-apa, ini gerejamu loh Tuhan, bukan gereja perorangan loh, ini gerejamu. Kami mengurus balik nama dari pendeta tersebut, yang nama perorangan ke atas nama GBI Lampir Tengah Raya. Sebelum saya COVID, kami tanya sama tim kami yang di Interflow Property, yang di properti. Kira-kira saya harus siap uang berapa? Waduh Pak, kira-kira 400 juta lebih Pak. Saya tanya Tuhan. Tuhan, begitu kami urus, kalau sampai keluar kami harus balik nama, bayar pajak peralihan itu 400 juta lebih, saya nggak ada uangnya. Dalam hati ini bingung saudara. Tuhan hanya kasih apa? Jual yang kamu punya. Saya punya mobil Innova Venturer, saya jual saudara. Kalau ada orang tanya, saya selalu ngomong, Tuhan minta, Tuhan minta. Tapi sekali lagi Tuhan tuh lihat hati saudara. Benar. Bulan Januari kami akhirnya ke notaris sama-sama dengan Pak Pendeta tadi. Kami alihkan nama, tanda tangan notaris, menjadi GBI Lampir Tengah Raya. Terus kami pulang, beberapa minggu kemudian diberitahu. 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian saya diberitahu. Pak, pajak yang benar untuk Bapak bayar harusnya adalah 597.844.000 saudara. Gila. Dan saya beritahu hari ini, saya bersaksi buat Anda. Kalau Anda punya masalah, apalagi masalah keuangan, jangan takut. Tuhan saya selesaikan 597.844.000 selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Aset gedung dari 2 sertifikat aja itu senilai 12 miliar lebih saudara.
belum bersertifikat yang lain. Tapi saya beritahu, tidak ada satupun yang atas nama keluarga kami, tidak ada. Semua atas nama gereja. Itu artinya apa? Sampai kapanpun gereja Bethel Indonesia Lampir Tengah Raya Kota Semarang tidak akan pernah jatuh ke tangan pribadi. Semuanya buat Tuhan. Tutup Alkitab kita. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan pernah toleh ke kiri maupun ke kanan. Fokus saja, saudara. Fokus saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang luar biasa. Kalau kami akhiri ibadah online pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri yang memeteraikan firman-Mu ya Bapa. Kami tahu kami ini nothing tanpa Engkau. Tapi kami bisa menjadi something kalau kami menyerahkan hidup kami ini untuk fokus kepada Engkau saja. Masalah kami banyak, bahkan bukan masalah hari ini saja. Masalah lalu pun belum selesai, apalagi masalah yang mendatang. Tapi kami percaya bahwa iman kami ini selalu kuat dan tidak pernah goyah karena Engkau beserta kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai kapanpun Engkau tetap Tuhan. Sampai kapanpun kami akan terus bersabar. Dan kami tahu bukan berapa lama kami menunggu, tapi apa yang kami lakukan saat menunggu, yaitu kami menunggu, kami berdoa, bersujud di kaki-Mu dan melakukan persis seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Kau sendiri yang tutup bungkus ibadah pagi ini. Semua dijamah Tuhan, tidak ada satupun yang terlewat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kalau sebentar lagi kami berikan persembahan, ajar hati kami untuk taat Tuhan. Semua masalah termasuk masalah keuangan, Engkau sudah bereskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mengangkat persembahan kita, bawa pada Tuhan, disucikan, dimurnikan, dan percayalah seperti yang Tuhan ingini. Semuanya selesai masalahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita berkata, amin. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, silakan Anda persiapkan persembahan sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Dan mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menutup perjumpaan hari ini, ibadah pagi hari ini dengan menerima doa berkat dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi kehidupan pernikahanmu. Diberkatilah seluruh isi rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah masa studimu, kesehatan dan panjang umur semua dalam perkenan Tuhan. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk dalam perlindungan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang di dalam Tuhan akan berkata ya dan amin. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Salam buat keluarga Anda semuanya. God bless. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan
mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa, saat bertemu Yesus nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus, maka kemurahan Tuhan mengubah hidup Anda. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.回首中国这一段历程，是那样的熟悉而又陌生。曾经盼望过，哭过也笑过，眼前浮现着漂泊的身影。反正而又漫长的这段人生，不知在哪个一站我们相逢。曾经付出过，恨过也爱过，到现在留给自己的是什么？也许能够了解人生的寂寞，也许能够打开生命的枷锁。这段人生路，也许陪着我，谁能把我人生的潮起潮落？谁能知道幸福是怎样的生活？谁能知道快乐是怎样的现实？谁能接下来为自己生活？如何能整个人生这条河？怎么又漫长这段人生？不知在哪个一站我们相逢。曾经付出过，恨过也爱过，到现在留给自己的是什么？也许能够了解人生的寂寞，也许能够打开生命的枷锁。